Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zitam Channel. Nah, untuk di video kali ini kita akan sharing tentang motor BTSP ya. Nah, ini BTSP ini 2018 ya. Ini 2017 sampai 2019 ya. Jadi sama. Nah, jadi ini untuk keluhannya itu si motornya itu mati total ya. Jadi waktu motor sedang dipakai, si motornya itu tiba-tiba mati ya. Nah, sekarang kita coba, ini kuncinya kita on kan. Nah, ini untuk bagian lampu speedometernya mati total ya, mati total. Nah, kemudian untuk bagian relaynya juga ini tidak bunyi. Nah, ini tidak bunyi. Nah, kemudian ini untuk bagian sikring-sikringnya juga tidak ada setrum ya. Nah, kita coba cek satu persatu. Nah, jadi untuk yang motornya seperti ini itu ada beberapa sebab ya. Yang pertama itu bisa jadi aki ya. Nah, kemudian bisa jadi dari sikringnya putus. Kemudian bisa jadi dari main relaynya. Nah, kemudian bisa jadi dari kunci kontaknya ya, atau bisa dari kabel body ya. Jadi untuk permasalahan yang speedometernya mati atau motornya mati total itu ya, jadi bisa penyebab dari itu. Nah, terutama bisa jadi dari ECM ya. Oke, nah sekarang kita coba cek satu persatu untuk bagian sikringnya. Nah, kemudian ini untuk sikringnya juga tidak sesuai ya. Nah, ini harusnya sikring ini 25, terus ini 55, terus yang bagian sebelah sini 10 ya, semuanya itu 10. Nah, jadi ini sudah campur. Nah, nanti kita akan ganti untuk sikringnya yang sesuai ya, jadi biar aman. Oke, nah sekarang kita coba cek untuk arus setrumnya satu persatu ya. Nah, jadi ini untuk bagian yang 3 sikring ini harus ada setrumnya, cuman ini standby. Jadi kondisi si kunci kontaknya off, ini harus ada setrum ya. Nah, kita coba. Nah, ini untuk apometernya dalam 12 volt. Kemudian kita coba ke sini. Ini ada 12 volt. Kemudian satunya lagi. Ini ada juga 12 volt. Kemudian yang ini ada 12 volt. Ini 12 volt. Kemudian ini 12 volt. Kemudian ini 12 volt. Jadi ini standby ya. Nah, kalau misalkan waktu standby tidak ada, ini bisa jadi dari kabel atau relay ya, atau bagian sikringnya juga. Nah, kemudian kita coba kunci kontaknya on kan. Nah, ini harusnya kalau misalkan bagian sikring atau relay atau kabel yang normal itu bagian yang 3 ini harus ada setrum ya, atau harus ada arus. Nah, ini kita cek. Nah, ini tidak ada. Satunya lagi ini tidak ada. Kemudian ini juga tidak ada. Kemudian ini juga tidak ada. Satunya lagi ini tidak ada. Ini tidak ada ya. Kemudian ini untuk bagian dari relaynya juga tidak ada ya. Nah, kemudian setelah bagian sikring dan relay dan aki normal, kemudian kita cek bagian kabel bodinya ya, yang menuju ke kunci kontak ya, atau bisa si bagian kabel bodinya itu ini dikelupas ya, si bungkusnya itu dikelupas pakai cutter bisa. Kemudian si kabelnya itu satu persatu ditarik ya, satu-satu itu ditarik. Kalau misalkan ada yang putus, berarti si posisi kabelnya itu udah keropos ya dalamnya. Nah, sekarang kita coba cek bagian kontinuitas atau bagian kabelnya yang menuju ke kunci kontak ya.
Ini untuk kabel kunci kontaknya, ada 4 kabel. Nah, kalau misalkan tidak ada avometer, kalau misalkan mau cek arus-arus bisa pakai test pen ya. Atau kalau misalkan mau coba kunci kontak, itu si bagian kunci kontaknya bisa langsung disambungin ya. Jadi ini dikelupas dulu, dikelupas kemudian sambung. Nah, ini untuk bagian penyambungan. Ini untuk yang merah hitam itu menuju ke hitam strip biru, kemudian yang hitam strip coklat brown ya ke bagian hitam ya, black. Nah, jadi ini untuk arus dari baterai ya, atau sikring ya, ini sikring standby baterai. Nah, yang ini. Nah, kemudian untuk bagian yang hitam strip biru menuju ke speedometer, jadi arus-arus speedometernya. Nah, kemudian untuk bagian yang hitam strip coklat juga, ini ke bagian sikring yang bagian ini. Kemudian yang hitam ini menuju ke bagian relay ya, relay dan relay starter. Nah, yang ini. Oke, nah sekarang kita coba kontinuitasnya, kita cek. Nah, ini untuk bagian yang merah, ini kita cek dulu untuk kontinuitasnya. Skalanya ke 1 ke atau 100 bisa. Nah, kemudian kita cek bagian yang ini ya. Ini ada nyambung, yang setrumnya itu standby. Ada nyambung. Nah, kemudian yang hitam strip coklat ya, atau hitam strip brown. Yang hitam strip brown berarti yang ini. Nah, yang ini ada ya, sikring paling bawah ada. Nah, ini untuk bagian sikring ini ada ya, jadi si bagian kabelnya nyambung. Nah, kemudian kita coba cek yang satunya lagi, yang hitam ya. Nah, yang hitam ini kita cek. Nah, yang hitam itu. Nah, kemudian ini yang satunya lagi, yang warna hitam ya. Coba kita cek untuk kontinuitasnya. Ini bisa dikelupas seperti ini, atau bisa langsung ke bagian kabel ini ya. Nah, ini. Nah, ini untuk bagian yang black ya. Ini tidak ada kontinuitas, atau ini tidak nyambung ya. Nah, ini berarti ini untuk penyebabnya itu di bagian kabel yang warna hitam ya. Nah, untuk yang warna hitam itu untuk jalurnya itu ini dari kunci kontak kemudian ke sini. Nah, kemudian itu ke ECM juga ya. Nah, jadi ini untuk bagian jalurnya seperti ini. Yang hitam ya. Nah, ini kunci kontak. Kunci kontak. Nah, menuju ke sini black. Nah, menuju ke bagian sikring ya, yang tadi sikring, terus DLC juga. Nah, ini sikring yang tadi dibagi dua. Kemudian ini untuk ke bagian relay starter ya, yang tadi dikelupas. Nah, kemudian ini blacknya juga. Oh, blacknya cuman menuju menuju juga ke bagian ECM ya, black ini ke ECM, setrum ECM. Nah, jadi waktu kunci kontak di on kan, si bagian setrum itu mengalir ke bagian ECM ya. Gitu. Nah, kita akan coba langsungkan untuk bagian kabel yang warna hitam. Ini menggunakan kabel avometer ya. Nah, kemudian ini kita langsungkan tempelkan seperti ini.
kunci kontak harus dalam posisi on dulu biar tidak susah. Kemudian ini ditempelkan seperti ini, kita dengarkan. Nah, untuk bagian relaynya itu sudah ada bunyi ya. Nah, berarti ini posisi motornya itu harusnya hidup ya, hidup. Nah, ini untuk bagian ke speedometernya juga ada hidup. Kemudian kita coba starter. Nah, itu untuk starternya juga sudah nyala ya. Nah, kemudian kita akan coba di bagian kabel yang warna merah ini kita lepas. Nah, ini mati ya. Kita nyalakan kembali. Nah, itu mati. Nah, jadi ini untuk penyebabnya itu dari bagian kabel ya, di kabel yang warna hitam yang putusnya gitu. Nah, ini harusnya untuk kabelnya itu diganti ya, yang bagian kabel bodinya itu ini diganti bagusnya. Nah, cuman di saya karena tidak ada, jadi ini kita langsungkan memakai kabel dulu ya. Oke, nanti kita akan sepil untuk cara penyambungannya. Oke, nah sekarang untuk bagian kabel yang warna hitam tadi, ini sudah disambung pakai kabel yang baru ya. Ini meskipun bekas tapi masih bagus ya. Ini bekas kabel bodi ya, bawaan kabel bodi motor Honda ya. Nah, ini untuk bagian penyambungannya ini dari sini saya ya, soalnya ini untuk bagian kabel bodinya juga nanti akan diganti. Jadi ini dikelupas di bagian kabel yang warna hitam yang di bawah kunci kontak ya. Ini menuju ke sini. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya ini yang tadi dikelupas ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba si kunci kontaknya kita on kan. Nah, ini sudah ada nyala ya, sudah nyala. Nah, kemudian kita starter. Itu untuk bagian motornya sudah hidup ya. Kita coba nyala. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini untuk permasalahannya cuman dari kabel bodi ya. Jadi bukan dari sikring, bukan dari ECM, bukan dari relay, bukan dari aki, bukan dari kunci kontak ya. Oke, nah mungkin sekian untuk sharing di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih.